pinggiran hutan. Kita akan mendatangi sebuah tempat yang kami dapat informasi bahwa ada sebuah mata air atau tuk di komplek Tukwira di hutan jati di wilayah Kecamatan Krupuk atau Margasari mungkin ya, Kabupaten Tegal. Ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa orang di sana yang sedang memulai pengelolaan yang konon katanya akan dibuat atau dibikin sebuah perusahaan air minum kalau nggak salah. Nah, ini asik ini lewat hutan-hutan pemirsa. Nah ini kita naik motor matic nih berdua sama Budi Double. Itu paling nanti kita mentok di ujung sana, terus kita akan jalan kaki pemirsa. Ini akses perlu diperhatikan ini. Nah di sini aja. Wah, asik ini pemirsa. Ini kita berhenti, kita naruh motor di sini, nanti kemudian kita akan jalan kaki atau berapa jarak. Jelas asik banget pemandangannya. Asik. Di jalan ini juga hitungannya baru nih untuk akses, kemudahan kendaraan supaya bisa masuk ke lokasi atau minimal mendekat ke lokasi ini. Nanti kita juga akan melihat sumber air atau tuk yang akan digunakan airnya menjadi sumber air mineral. Oke pemirsa, kita akan masuk di gubuk nih. Kayaknya teman-teman sudah berkumpul nih. Kayaknya asik banget di gubuk di pinggiran hutan. Oke, assalamualaikum. Oh, santai ya mas ya. Wow, ada gorengan. Oke pemirsa, nanti dilanjut ya. Saya tak medang dulu. Tuh, pemirsa, makanan ringan seperti ini. Ini ringan banget, murah ya ini ya. Murah. Nggak kerasa mas. Nggak kerasa. Tapi dimakan di pinggiran hutan, di di aktivitas yang bersinggungan dengan alam, asik banget. Nah, ini di sebuah gubuk. Ini teman-teman kota, jangan iri sama saya nih. Kalau saya hampir setiap hari keluar masuk hutan, naik turun gunung dan bukit. Bisa saya minta tolong antarkan tuk pace di mana mas? Oke siap, ayo. Monggo pak. Ya. Ayo bareng-bareng kita lihat. Oke mas, kita akan mendatangi lokasi yang ada mata air. Ini dulu mas, aku tak minum dulu mas. Ini minum mas? Iya. Ini yang dari tuk pace juga? Dari tuk pace. Ini langsung mas? Langsung ini dari Mas Edi sudah pernah mengecek kadar mineralnya? Saya udah ke lab Kesda dan hasilnya tuh insya Allah sangat bagus. Dan sangat diapresiasi sama lab Kesdanya. Oke, saya juga kayaknya wajib nyoba. Iya. Oke mas, ini juga wajib nyoba. Wah enak banget. Ini berarti dari tahun ke tahun mengalirnya segini gedenya mas? Insya Allah ini standarnya segini mas. Ya standar udah. Pemirsa, saya juga pengen nyoba nih segeran airnya nih. Seger ya. Kayak air di kulkas pemirsa, serius. Ini jelas kandungannya sangat bagus nih. Jadi kita akan menelusuri air ini. Ayo Mas Edi, lewatnya mana? Lewat sini mas. Oke. Ayo standby. Itu dari tempat wisata ya, jos. Ini jaraknya jauh nggak mas dari sini tadi? Tadi dari tempat kita duduk jaraknya tidak lebih dari 100 meter kok. Oh, punya pikiran nggak mas selain mengembangkan air sumber air ini menjadi
untuk dikelola atau diolah menjadi sumber air mineral. Yang jelas Ada sisi pariwisata yang iya. pernah dipikirkan Untuk udah dipikirkan. Kemungkinan insya Allah mudah-mudahan 3 tahun ke depan realisasi masalah pariwisatanya ya Mas ya. Oh, jadi keren pemirsa. Di pegunungan atau Gunung Linggapada ini selain banyak sumber air ditemukan oleh warga selama berpuluh-puluh tahun, juga Mas Edi dan teman-teman punya inisiatif untuk membuat sebuah tempat wisata ya Mas. Iya. Dan kebetulan sekali saat ini sedang dikembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh sebuah desa atau lahan untuk dikembangkan dan menjadi sumber pendapatan nantinya. Jadi ikuti terus pemirsa, nanti kita juga akan melihat keindahan-keindahan di sekeliling pegunungan ini. Iya. Mana, ini Mas, truknya ada di sini. Dari sumbernya ini. Langsung naik aja Mas ini. Iya, Mas. oke. Ini patok-patok yang nantinya untuk bikin penampungan Mas. Oh ini. Iya. Ini udah dipatokin semua. Pokoknya ini ya patoknya ya, Iya. penampungan. Pemirsa, kita mau naik ke atas, kita mau menuju melihat tuk Pace atau sumber air yang dinamakan Pace. Itu asik banget, ada kebun kandang kerbau. Oh ini Mas. Iya. Sumber ternyata airnya di sini, ini. pemirsa. Mungkin terlihat kecil ya Mas ya. Iya. Cuman untuk debitnya ini jalan terus itu Mas. Assalamualaikum. Jalan terus dan terbagi. Tuh kita lihat pemirsa, sumber airnya hitungannya kecil ya, cuman luar biasanya adalah bahwa sumber air ini tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Ini luar biasa nih, salah satu potensi alam yang luar biasa dimiliki oleh Pegunungan Linggapada ini. Tuh, segitu padahal, dan jelas bersih ini. Mas Edi menemukan tuk ini belum lama Mas? Kalau saya pribadi sih belum lama ya Mas ya. Karena sangkutannya saya dengan teman itu membeli lahan yang ada di sana itu Mas. Jadi pas membeli lahan nggak mikir ini? Nggak mikir ini, cuman saya melihat ada aliran air di pipa yang kecil itu. Ini sumbernya dari mana? Jadi pipa udah ada? Udah ada. Dan dimanfaatkan oleh warga? Oleh warga untuk minum kerbau ya, dan untuk pengairan sawah. Nah, saya cari dan tanya-tanya ke warga, ternyata sumbernya ada di sini. Dan warga semuanya tahu kalau ada sumber Oh, ini? ini udah puluhan tahun atau iya. Datang ke sini dari ya, kalau masalah kualitas air itu di sini memang sangat luar biasa. Ya sepengalaman saya dan satu di sini, istilahnya kalau kita ke hutan atau ke sawah dari rumah itu nggak bawa air, cukup kita bawa botol kosong langsung minum, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Itu kehebatan air di sini. Gitu. Pak siapa? Saya Pak Saiful ini sudah dari tahun 2006 menggunakan air ini. Air ini. Dan tetap sehat ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang. Ini luar biasa. Ini salah satu yang tadi saya bilang bahwa alam punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebagai warga atau penduduk bisa memanfaatkan ini dengan baik atau tidak. Ini disediakan oleh alam pemirsa. Ini pas begitu Mas Edi dan teman membeli lahan ini, terus kepengen menguasai ini dalam tanda kutip ya. Iya. Itu mengajak diskusi dengan warga dengan kendala atau tanpa kendala Mas? Alhamdulillah warga di sini itu sangat baik, Sangat baik dan sangat mendukung. sangat mendukung ya. Makanya tindak lanjut kami itu langsung ke Perhutani dan minta dukungan dari LMDH. Dan mereka sangat mendukung. Air ini aja saya langsung bawa ke lab Kesda Di Slawi. Terus hasil lab sangat luar biasa dengan pH 7, berapa ya? Lupa. Itu udah di atas rata-rata. Oh, jadi gini pemirsa, air di tuk Pace ini dibawa sampel ke Slawi ya, Iya, untuk dites, dan ternyata sampai sana hasilnya luar biasa karena
pH-nya berapa tadi? 7 ke atas ya. 7, sekian ya. Iya. Di atas rata-rata. Artinya memang sangat layak konsumsi. Pak Saiful sebagai warga sini tidak keberatan kan ketika ada Mas Edi dan teman-teman untuk memberdayakan lokasi ini menjadi sebuah usaha yang kemungkinan tadi seperti yang dibilang Mas Edi punya potensi untuk memberdayakan warga. Perasaan Pak Saiful sebagai warga sini gimana? Terima kasih ya. Terima kasih. Ya pengusaha istilahnya. Jadi salah satunya itu untuk membangun desa, ya kan. Keduanya itu untuk masyarakat. Yang penting harapan kami sebagai warga di sini, untuk menggunakan anak-anak di sini, kan banyak anak-anak yang pengangguran juga di sini. Saya minta nanti kalau yang bisa untuk bekerja di sini, saya mohon dengan sangat untuk merekrut anak-anak di lingkungan sini. Gitu. Ini Indonesia itu banget ini, Indonesia banget pemirsa nih. Yang penting apalagi ini kan yang mengelola itu orang pribumi. Gitu. Betul. Ya satu harus didukung ya Pak. Jelas. Terus sejauh niat dari Mas Edi dan temannya itu yang bernama Mas Andi punya kiat baik, terus dari awal sudah transparan ya Mas, akan mengelola ini dengan baik yang nantinya untuk pemberdayaan warga. Mas Saiful sebagai perwakilan dari warga di Dukuh sini mendukung sepenuhnya. Ini perlu kita share seluas-luasnya Mas, karena ini ada 3, kalau menurut saya ya, ada 3 poin yang harus kami sampaikan, bahwa antara pengusaha harus bekerja sama dengan warga lokal, dan 2 ini harus bekerja sama dengan pemilik lahan. Dalam hal ini pemilik lahan adalah perhutani. Di semua program perhutani yang saya tahu semuanya untuk pemberdayaan warga, dan ini keren, patut diacungi jempol pemirsa. Kami juga berterima kasih sekali sudah memperbolehkan sekitar kita vlog untuk meliput ini, karena ini menurut kami suatu kabar yang bahagia. Jauh ke depan nanti semoga harapan kami adalah mengurangi pengangguran Mas. Insya Allah ya. Dari tahun ke tahun kalau lebaran kita mudik pasti macet itu karena dikarenakan separuh warga desa itu berkunjung atau berbondong-bondong menjadi perantau di kota lain. Nah, semoga dengan dibukanya ini nanti bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Tidak akan lagi ada warga Dukuh sini yang merantau keluar hanya untuk mendapatkan rupiah, kalau di desanya ada sumber rupiah. Oke, terima kasih. Matur nuwun Mas Edi. Sama-sama sekali. Ayo Mas, Pak Saiful. Ini demikian pemirsa sekelumit dari sifat atau keinginan yang luar biasa dari Mas Edi dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh alam, sekaligus pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan warga. Semoga usahanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan ke depan benar-benar sesuai dengan rencana. Pemirsa, berbincang dengan teman-teman, sahabat-sahabat saudara yang memperhatikan lingkungan, memperhatikan kelestarian sekitarnya, itu sangat menyenangkan. Ini saya berharap, kami berharap semoga akan ada banyak Mas Edi lain yang mengembangkan daerah lahan di sebelah kanan kiri di desanya. Yang jelas kalau pemanfaatan lahan bisa berjalan dengan baik, sudah tentu pemberdayaan warga juga akan berjalan dengan baik. Lihat, kanan kiri saya hutan, ini milik perhutani KPPH Balak-Pelang. Keren alamnya, ini tidak menutup kemungkinan akan jadikan sebuah destinasi wisata yang baik, karena ini berpotensi sangat baik juga. Top ini pemirsa, jangan kapok, ikuti terus kita vlog edisi selanjutnya.